Oke, balik lagi di channel Tekno bersama saya Pauji. Kita langsung saja sesuai dengan judul ya. Di sini saya mau menampilkan hasil benchmark ya, SSD Adata XX 8200 ya. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, skornya itu segini. Dan ini kondisinya itu sudah terisi setengahnya ya. Saya gunakan untuk Windows ya, untuk SSD. Dan untuk aplikasi-aplikasi lain saya pakai hard disk ya, WDC. Dan ya itu aja. Oke, di sini juga saya bandingkan dengan abang ini ya. Kalian bisa lihat, ini juga saya atur dengan settingan yang sama, versi yang sama juga ya. Ini kayaknya kondisi baru langsung di benchmark. Kalau saya ini ya udah terisi setengahnya, dan ya kalian bisa lihat nih. Seharusnya 3500-an ya, kayak yang ini. Tapi ini udah turun segini. Yang ini juga turun setengahnya ya. Turun jauh lah pokoknya. Ini untuk kristal di Smart. Dan untuk AS SSD juga sama ya, di sini kalian bisa lihat tuh turun ya, terutama yang ininya itu yang pengujian yang ini tuh turun banyak ya, setengahnya. Tuh. Di sini overall skornya tuh yang ini nih kayaknya ya. Tuh turun setengahnya. Bahkan lebih ya, lebih dari 50%. Di sini juga kalian bisa lihat health-nya tuh turun sekitar 56% tuh. Dan SSD ini saya beli sekitar 2019 ya. Udah 4 tahunan lah. Dan harddisk ini itu 2018, 5 tahunan nih. Tapi masih 100%. Sebenarnya itu saya punya 3 storage ya. Yang pertama itu ini WDC yang paling tua ya. Yang kedua itu Seagate 2 terabyte ya. Itu udah mati ya. Yang ketiga ya ini. Pengalaman saya pakai SSD ini sekaligus yang pertama kali itu mantap banget ya, cepet banget. Kayak loading apapun itu cepet, ngerjain apapun itu cepet, buka apapun itu jadi kerja pun jadi enak gitu, jadi nyaman ya. Kalau menurut saya SSD itu adalah benda yang paling wajib kalau kalian beli PC. Percuma PC mahal, tapi belum ada SSD itu percuma banget. Tapi ya ada dua brand yang mungkin saya jujur ya nggak akan saya pakai dulu secara sementara ya, yakni Adata sama Seagate. Itu Seagate udah motot duluan loh. Ini sisa setengahnya dan umurnya itu sisa 172 hari lagi, ini estimasinya ya. Oke, di sini saya mau coba transfer file ini nih ya, isinya tuh isi file editing semua ya, kayak gambar, video, kebanyakan video ya yang ini ya. Saya coba transfer file ke sini nih. Di copy paste ya. Saya coba paste ke sini ya. Kita lihat ya. Di sini speednya itu stabil di angka 100 Mbps-an, tapi kadang-kadang suka awal 100 tiba-tiba 50, kadang suka gitu juga, kayak seperti di video si abang sebelumnya ya, yang channel sebelumnya tuh. Dan ya kalian bisa lihat tadi masih 100 Mbps-an, dan itu lumayan cepat ya. Kalian bisa aja nilai sendiri. Kalau si abang tadi tuh 50 Mbps padahal masih baru loh. Gak tau kenapa, mungkin ada banyak faktor lain ya. Dan ya di sini juga naik ya temperaturnya 44. Yang harddisk tuh tetap hijau terus. Mungkin yang nanya, "Bang, apakah ini nyaman?" Kalau saya mau jujur ya, masih bisa dipakai, lumayan nyaman ya. Dan untuk performanya itu emang kerasa sih sedikit rada menurun ya dibanding awal-awal pas beli. Itu lebih cepat. Cuma ya itu, penurunnya itu lumayan kerasa. Masih mendingan SSD ini daripada kecepatan si hard disk gitu. Jadi gimana nih Bang? Apakah lu rekomendasi atau enggak? Kalau bicara soal itu saya gak berani bilang ya, karena produk ini adalah produk pertama yang saya beli. Jadi baru pertama beli terus bilang ini jelek. Jadi saya gak berani kayak gitu ya. Tapi saya itu orangnya skeptikal, gampang kapokan. Jadi saya mungkin akan coba brand lain dulu ya. Terutama Samsung ya, seperti yang teman-teman saya sarankan kepada saya, itu pakai ini aja. Dari 2017 masih 100% gitu holdnya, padahal TBW si Adata ini itu tuh lebih tinggi ya. Tapi umurnya
pendek gitu. Mungkin ada yang penasaran pemakaian saya kayak gimana ya. Jadi pemakaian saya itu cukup nonstop, tapi nggak ekstrim ya, nggak for editing 4D, nggak terus-terusan transfer file, ya kayak penggunaan biasa nonstop. Kadang seminggu itu nggak saya matiin, dan penggunanya itu kayak browsing, kayak editing video, kadang video juga cuma cut doang ya, kayak video ini. Eh, jadi kayak gitu doang. Dan satu hal lagi yang mungkin yang menyebabkan HDD saya mati dan SSD ini turun baterai healthnya, mungkin karena listrik di rumah saya itu kadang suka ngejepret. Bukan karena gas stabil ya, tapi token listriknya itu mati. Saya gak sadar ya. Itu tuh sering terjadi ya. Tapi masalahnya tuh si WDC ini itu masih 100% masalahnya itu. Dan itu tuh yang paling tua loh di PC saya ini. Ini semua satu PC ya, ingat ya. Padahal paling tua tuh WD tuh. Saya puji banget tuh sama WD. Jadi untuk kesimpulannya, stereotip SSD lebih awet itu menurut saya agak perlet aja nih, WDC nih masih 100%. Dan ya Sigit juga udah mati duluan gitu ya. Jadi intinya itu menurut saya ya, kesimpulannya itu brand berpengaruh ya. Keberuntungan juga berpengaruh. Soalnya kan Sigit juga brand-brand gede juga tuh, tapi mati duluan gitu. Dan ini masalahnya di PC yang sama gitu, walaupun sering mati karena habis token gitu. Jadi ya kesimpulannya itu mungkin saya apes atau entah kenapa ya. Jadi kalian jangan dengerin saya juga gitu. Apakah jangan beli ini, kata sini, jangan yang kayak gitu ya. Jadi kalian bisa coba sendiri. Tapi kalau saya enggak dulu untuk tipe-tipe tertentu ya. Jadi itu aja, semoga informasi ini bermanfaat ya. Saya juga pengen penasaran pakai brand lain. Jadi ya itu aja.